Kan dibuat deskripsi buat 10%. 10% sama 0,1 tuh sama ya? Sama. Oke. Terus kalau ditanya nanti memediasikan pengaruh variabel, maksudnya gimana? Yang uji jalur tuh. Ya, uji jalurnya signifikan atau tidak signifikan ya? Kalau ditolak berarti tidak. Iya, Dia kan ada tadi kan, pertumbuhan lambat tidak memediasi pengaruh variabel terhadap harga saham. Kalau misalnya dia tanya tidak dapat memediasikan tuh maksudnya gimana? Jawabnya gimana? kalau dari statistik lihatnya dia memang di bawah 0,0, di bawah 0,1 berarti ya kita sepakatnya. Ya. Terus kalau dari pembahasan kayaknya nggak terlalu bisa dibahas itu. Oh, Yang jelas memang yang penting ditanya. dari hasil pengujian memang tidak memediasi hasilnya. Hmm. Emang dia nggak mungkin tanya ya, kenapa tidak memediasikan? Ya bisa juga ditanya sih. Kalau tidak memediasikan berarti Jadi kalau pertumbuhan di kalau laba, ya kenapa? uh, pertumbuhan labanya kenapa? Pertumbuhan labanya berarti memang tidak bisa berpengaruh ke harga saham. Cuma bilang gitu aja ya. Iya. Terus kalau harga judulnya kenapa harga saham masa depan tuh karena kalau biasanya tutup laporan tak akhir tahun. Ini tutup Ya, laporannya 31 Maret. bukan gitu. Tutup Jadi, laporan kan memang tetap, ya, tutup laporan kan memang tetap di 31 Desember. Tetapi laporan keuangan tidak mungkin terbit di tanggal 31 agak Desember. putus kok. Ya, halo? Halo, suaranya jelas? Ya, agak Ya, putus-putus laporan tadi keuangan, dikit. Tutup lapor. ya, laporan keuangan kan Laporan tidak mungkin keuangan. terbit. Laporan keuangan tidak mungkin terbit tanggal 31 Desember kan? Ah, Makanya kita geser waktunya, terus kita melihat di Bursa Efek, laporan keuangan selambat-lambatnya kan tanggal 31 Maret sudah harus publis. lihat dia mana nih? Tidak X. Iya, di IDX Paling lama 31 Maret. Maret tahun berikutnya kan. Hah? Nah, itulah jadi alasan kenapa kita pakai yang 31 Maret. Oh, hanya karena dia tidak mungkin diterbitkan 31 Desember. Kemudian kita lihat di IDX paling lama dipubliskan 31 Maret karena itu alasannya. Iya. Oke. Terus kok tanyalah. Iya, ada mau tanya lagi? Coba kok aja yang tanya dulu. Oke, kamu coba lihat hasil penelitian, hasil uji T. Hasil uji T. Nah, Itu slide-nya belum kamu ubah posisinya ya? tinggal sumbernya aja kan tambah. Apa? Yang ini yang Halo? berubah. Berubah yang ini kan? Ini, yang ini baru diubah.
Halo? Iya, iya, oke. Oke, lanjut ke uji T. Hmm, oke. Variabel mana yang memberikan pengaruh paling besar ke pertumbuhan laba? Ke pertumbuhan laba. CR Iya, mana yang pengaruhnya paling besar ke pertumbuhan laba? yang CR. Kamu bisa taunya dari mana? Karena ini ya 0,05. Kurang tepat. Kamu lihat Kakak tato. tengok ini. Kamu lihat tato yang ke Tato. pertumbuhan laba. T hitungnya besar kan? Apanya tuh, Sar? Ininya. T statistiknya paling besar kan? Oh, ya. Kalau kalau T semakin besar, otomatis P values-nya juga akan makin kecil. Dia memang terbalik itu. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu bentar. Kalau statik besar, P value-nya kecil. Ya, Hmm. Jadi kalau mau lihat dia berpengaruh, tengok yang T statik. ya. Kita mau tahu dia paling besar, cari T statistik yang paling besar. Oh, berpengaruh besar ya. Terus, P value ini, tengok dia signifikan atau enggak. Iya, Memang oke. beda. Kembali, ya sama sebenarnya. Kalau tes statistik kan dibandingkan dengan 1,96 aturannya. Kalau Hmm. mau lebih cepat, lihat di P value. Lebih kecil dari Oh, 0,5 atau 0,10. oh, berarti dia kalau one sama two ini sama aja ya? Sebenarnya beda, tapi kita pakai yang one tail aja. Oh, one. Oke. Terus, Oke, terus bagaimana ya, pengaruh tato ke pertumbuhan laba? Coba jelaskan. pengaruh tato ke pertumbuhan laba. Ya, Kalau dari uji T ini dapat kita lihat kalau tato terhadap pertumbuhan laba itu dia memiliki pengaruh yang besar sebesar 3,101 dan hipotesisnya diterima. ya. Itu kan secara Gitu. statistiknya ya. Iya, halo? Nah, Halo? Itu kan secara statistiknya. ya. Sekarang kalau secara akuntansinya tuh kenapa Ya berpengaruh? kok. Halo? Ya bentar, bentar. Ya kok. Ya, secara akuntansinya kenapa bisa berpengaruh? Karena dapat mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Kurang tepat. Bisa gitu kok. Tato itu variabel apa ya? Apa 28? Tato itu variabel apa fungsinya? Atau variabel apa? Iya. Variabel X. Nah, maksudnya tato itu berfungsi sebagai apa? Rasio apa itu? Rasio aktif. Aktiva.
Rato itu kan untuk mengukur seberapa produktif Nah, aset yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan omset. Benar kan? nggak begitu jelas Makanya kok. untuk mengukur seberapa produktif aset untuk menghasilkan pendapatan. Hmm, Makanya rumusnya kan total penjualan bagi total aktiva kan. ya, Nah, sekarang kaitannya ke pertumbuhan laba gimana? tunggu ya. Ya, Pak. Ya, gimana Linda? Kaitannya ya, Iya, kaitannya apa? Itu pasti sering ditanya. menghasilkan laba perusahaan untuk mengukur efektivitas seluruh aset yang digunakan supaya menghasilkan laba perusahaan sehingga menghasilkan profitabilitas dalam penjualannya. Ya, kurang lebih begitu cara bacanya ya. Udah paham Linda caranya? Bisa sedikit. Kamu kembali ke definisi masing-masing variabel yang ditanyakan dulu. Baru kamu gabungkan, jadi bisa terkoneksi jawabannya. Oh, jadi tanyanya kayak mana kok? Kenapa tato Iya. berpengaruh terhadap pertumbuhan laba ya? Iya. Oke. Terus apa lagi kok? Hah? Apa? Tanya apa lagi? Hasil penelitian sejalan tidak dengan teori. Ada yang sejalan, ada yang enggak. Yang sejalan mana? Yang Yang tidak sejalan yang sejalan mana? tuh, yang sejalan ada CR ke PL, satu ke PL, pertumbuhan laba, satu ke Satu-satu dulu. Teori mana yang kamu bilang sejalan itu? bandingkan ke ini kan kok. Bukan teori. Teori Ada juga nggak dia slide yang pakai khusus? ini kan? Bukan. Kalau ini kan untuk Slide khusus, pengembangan hipotesis. Ini untuk hipotesis. khusus apa dia? Maksudnya apa pertanyaannya tadi? Yang kamu tanyakan Jadi barusan? Teori. Ada kan teori? yang Teori mana yang ada dia di bab 2? yang aha. Teori Bukan. bab 2 bukannya dia hubungannya ke sini juga ya? Iya, itu benar. Tapi yang saya maksud teori tentang teori sinyal atau teori struktur modal di mana? Belum masukin ke slide ya? Kaitan apa? Kaitan uji sama ini. Nah, ini nih ya, ya Bukan nih. yang ini. Sekarang ya,
Sekarang hasil penelitian kamu ada nggak terkait dengan teori sinyal atau teori agensi? Sekarang Teori, sorry, hasil penelitian kamu ada tidak sejalan dengan teori yang ada di sini, entah teori sinyal atau teori agensi? yang sejalan sama teori ini Iya, sejalan atau tidak sejalan? ada teori signal. Karena ketika Iya, perusahaan mengumumkan laporan keuangan dan ternyata menunjukkan pertumbuhan laba yang positif, maka dia memberi sinyal positif untuk investor dan menarik perhatian mereka untuk berinvestasi. Gitu kan? iya. Tapi kaitan ke variabel yang hasilnya signifikan yang mana? CR ke itu, CR ke CR PL, ke harga saham. pertumbuhan laba. Sekarang kamu cek variabel mana yang pengaruhnya paling besar ke harga saham. Itulah yang nanti sejalan dengan teori sinyal. Tunggu. Yang di sini ya, ke pertumbuhan laba. Enggak, teori sinyal Ya, itu khusus kaitannya ke harga saham kalau dalam kasus kamu. Y-nya harus harga saham. Sekarang cari variabel apa yang berpengaruh paling besar ke harga saham. si Tato. Tato. Ah, oke. Ya kan? Coba jelaskan tato. Tunggu, tunggu. Iya, ya. Sekarang jelaskan tato ke harga saham menggunakan teori sinyal. Tato ke harga saham. Halo, Linda? Ya, Ya, jelaskan tato berpengaruh ke harga saham menggunakan teori sinyal. tunggu bentar ya. Iya, coba gimana bisa kamu jelaskan, Linda? Bentar ya, bentar. Dengan adanya hubungan Tato terhadap gimana? Ya, gimana? Gini, Linda. Teori sinyal kan berarti Dia kan, suatu perusahaan memberikan sinyal kepada investor melalui berbagai cara. Salah satunya melalui laporan keuangan hmm, ya. Tato itu kan kalau dari laporan keuangan itu artinya produktivitas aktiva untuk menghasilkan pendapatan. Kalau tatonya bagus, ini akan menjadi sinyal positif kepada investor. Kalau tatonya tidak bagus, berarti menjadi sinyal negatif kepada investor. iya. Berhubung berhubung sinyalnya itu bagus, maka akan terjadi peningkatan harga saham. Sehingga tato berpengaruh positif terhadap harga saham. Di mana tato naik, harga saham akan ikut naik. Tunggu, tunggu, tunggu bentar. Karena Tato itu kan menghasilkan penetapan
Tato Apa? itu mengukur produktivitas aset untuk menghasilkan pendapatan. Oh, pendapatan. Ketika tatonya bagus, akan menjadi sinyal positif kepada investor, sehingga mereka akan lebih banyak membeli saham di perusahaan kita. Hmm. Sebaliknya, kalau tatonya kurang bagus, investor kurang berminat dan dia akan cenderung untuk menjual sahamnya. Kalau tidak bagus dia jual saham ya. Ya, kalau kurang bagus dia akan jual saham. Ya. Maka Terus itu hasilnya sejalan dengan teori sinyal, di mana tato ini memberi sinyal positif sehingga harga saham akan ikut naik. di mana harga saham akan ikut naik ya. Ya, Terus kalau dia terhadap tato terhadap pertumbuhan laba, kalau pertumbuhan laba itu berarti saya harus cek lagi teori apa yang kamu pakai. ada sinyal, agen, struktur modal, efisiensi pasar. Struktur modal bisa cari yang DER ke pertumbuhan laba. Hasilnya ditolak ya. Dan DER ke pertumbuhan laba. oh, oh. Nah, kalau dia ditolak, hasilnya tidak signifikan, kira-kira teori struktur modal yang mana yang cocok ya? Coba kamu telusuri teori struktur modal yang kamu punya di bab 2. Tunggu ini kayaknya pernah kan ditanya. Biasanya sering ditanya yang kayak gini ya. Wah, kayak kok kemarin ada suruh itu deh cari deh. Der Maksudnya ya. gimana? Iya, DER. Yang kalau teori Modigliani itu teori MM bisa. Teori MM bisa, Ya, tapi penjelasannya seperti apa? yang menjelaskan tidak ada penggunaan utang tidak akan berdampak pada perusahaan. Kurang? Atau dari yang tinggi menyebabkan tingginya hutang perusahaan dan menimbulkan beban bunga yang semakin besar. Hutang yang besar menimbulkan dampak besar terhadap perusahaan sehingga kegiatan operasi perusahaan terganggu dan menurunnya laba perusahaan. Saya kurang yakin. Coba kamu cek teori MM itu. Mhm. Dia tidak salah mengatakan mau ada atau tidak ada penggunaan utang itu tidak akan berpengaruh pada laba perusahaan atau pada nilai perusahaan. Dia hanya ada buat serang nilai apa serangkaian kondisi dan asumsi tertentu. Nilai sebuah perusahaan seharusnya tidak mempengaruhi struktur modal. Ya, itu dia. Berarti karena dia mau pakai atau tidak pakai utang tetap sama aja, tidak mempengaruhi kan kalimatnya. Aha. Makanya DER ke pertumbuhan laba juga hasilnya tidak signifikan. Artinya mau pakai utang ataupun Artinya, mau sedikit pakai utang juga hasilnya tidak akan berpengaruh ke pertumbuhan laba. Makanya dikatakan sejalan dengan teori FM.
Mau hutang atau tidak berpengaruh. Ya, Sehingga sejalan sama teori MM. sehingga sejalan dengan teori MM. Oke. Terus, kalau dia tanya yang paling rendah kok, ada nggak? Paling rendah berarti kamu lihat yang statistik paling rendah. Berarti CR ke harga saham. Apa? Berarti kalau Ini nih, CR ke bukan dar ya? iya, bukan. Kan lebih rendah lagi CR itu. 0,5 dia. Sorry, sorry. Ke Dar harga nggak? saham. Nggak dar ya? Ke harga saham yang paling rendah, iya, berarti DER. DER yang paling rendah ke harga saham. Dar kan? Ya, dan itu juga kebetulan sejalan dengan teori MM karena hasilnya tidak signifikan. Istilahnya mau nambah utang atau mau ngurangin utang nggak akan ngaruh ke harga saham. Oh, alasannya sama aja ya? Iya, sama. Tinggal kamu modifikasi aja Oke. kalimatnya. Mhm. Terus, Ya, saya rasa itu aja sih yang ditanya. dia kok Kak tanya yang ini kok. Bukan sejalan atau nggak sejalan, bukan yang ini ya? Bukan, bukan. Ini untuk mengembangkan hipotesis. Jadi kalau di sini ada yang beda gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kan tidak Oh, selamanya pengaruhnya harus selalu positif. yang bakalan ditanya kemarin tuh, kenapa yang ada dibuat positif waktu diuji jadi negatif gitu kan? Bukan ini. Maaf, maksudnya apa? Kalimatnya kurang jelas tadi. Kan ada tuh yang kemarin dibilang susah kalau mau jelaskan kalau yang kita buat tuh positif, sedangkan kita ujikan negatif. Oh iya, memang agak susah. Bukan Tapi ini. nggak apa-apa. Iya, termasuk Bukan ini. yang ini ya. Kalau ini iya. Iya, Jadi ini dia. waktu itu Iya, sebenarnya tidak dijelasannya kayak apa-apa. gimana? Tidak apa-apa, Linda. Meskipun hipotesis kita ajukannya positif, tapi hasilnya rupanya negatif, kita tetap lanjut penelitiannya. Hmm, oke. Udah apa lagi kok? Ini kamu masih mau lanjut atau nanti kita lewat WA aja karena ini sudah mau habis Zoom-nya. Terserah sih kok. Bebas. Lewat WA aja kali ya, karena Ya. saya juga udah mau pulang. Saya masih di kampus soalnya nih. Oke, oke, oke kok. Oke, sekarang kan kamu sudah pegang rekapan pertanyaan yang sering saya kirim di grup itu. Udah baca Nah, kan? ya sedikit. Coba kamu jawab sendiri pertanyaan itu. Aha, Kalau ada yang kamu ragu, terus? kamu WA saya. Oke. Itu kan ada tuh pertanyaan Bu Evelyn, pertanyaan Pak Anton, Pak Teddy, dan lain-lainnya. Coba pelajari dulu semua. Kalau bingung, nggak tahu jawabannya, tanya saya. Yang foto-foto tuh ya. Iya, ya di foto-foto itu kan banyak tuh rekapan pertanyaan dosen kan. Aha. Ya, coba dulu ya. Oke, oke kok. Thank you kok. Ya,